Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator kelompok 4 yang akan memaparkan tentang petunjuk strategi inovasi pendidikan. Selanjutnya, langsung kepada pemateri pertama, yaitu saya sendiri. Di sini saya akan memaparkan tentang buatlah rumusan yang jelas tentang inovasi yang akan diterapkan. Apa yang diperlukan sehingga perlu ada perubahan? Adakah hal-hal lain yang ikut menunjang penerapan inovasi? Untuk mempermudah perumusan tentang kebutuhan dan inovasi yang akan diterapkan, disarankan menggunakan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apakah Anda akan, yang pertama, mengatur sistem kepenasehatan siswa, konselor. Yang ketiga, mengumpulkan data untuk digunakan sebagai bahan mendiagnosis dirinya sendiri oleh siswa, guru, dan supervisor yang memperhatikan bagaimana kelompok menggunakan waktu dalam kegiatan apa saja, di mana kegiatan dilakukan, dengan siapa dilakukan, dan apa hasilnya, dengan tujuan agar dapat mengadakan prediagnosa untuk mencapai perubahan yang konstruktif. Mengembangkan pembagian tugas Dewan Guru dalam menunjang kelancaran program sekolah. Mengembangkan sistem pengelolaan sekolah agar program sekolah dapat berjalan secara efektif di bawah pimpinan kepala sekolah. Membagi wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah kepada guru, sehingga semua merasa ikut bertanggung jawab atas baik dan buruknya sekolah. Mengusahakan lebih produktif lagi dalam hal mendayagunakan waktu, uang, fasilitas, personal, dan berbagai macam sumber yang lain. Mengembangkan cara menilai program sekolah yang sesuai, lebih reliable, dan valid. Membantu orang tua murid atau yang lain untuk mengembangkan sikap positif terhadap program sekolah dengan cara meningkatkan saling pengertian serta ikut berpartisipasi secara positif dalam kebijakan dan prosedur untuk memperbaiki sekolah. Menambah, mengurangi, atau merubah persyaratan kurikulum, menambah jumlah dan macam mata pelajaran pilihan, mengadakan mini courses, kursus singkat, atau menambah apa yang sudah ada. Memiliki pengalaman yang lebih mendalam lagi tentang belajar jarak jauh. Menyarankan lebih banyak lagi atau dikurangi pemberian pekerjaan rumah bagi siswa, mengadakan studi tentang bagaimana hubungan antara jumlah uang yang digunakan di sekolah dengan peningkatan produktivitas yang dicapai setiap orang, mengubah tahun ajaran sekolah menjadi lebih lama atau lebih pendek, memperluas penggunaan sistem yang menghubungkan antara besar kecilnya jumlah anggota kelompok siswa dengan tujuan instruksional, menambah dan mengurangi jumlah siswa yang akan diterima di sekolah, mengubah model bangunan menggunakan berbagai fasilitas yang ada dengan mengusahakan agar lebih sesuai kebutuhan lokal. Berikut ini ada beberapa pertanyaan penuntun untuk mempermudah Anda membuat keputusan tentang apa yang harus Anda lakukan meningkatkan mutu sekolah. Yang pertama, apakah Anda secara pribadi menggunakan cara pendekatan komunikasi dua arah untuk memberikan motivasi kepada guru, siswa, orang tua murid, warga masyarakat, dan juga yang tepat guna meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Kedua, apakah Anda jumlah besar alternatif dari segala macam aspek persekolahan yang mungkin perlu dilengkapi atau disempurnakan? Yang ketiga, adakah kebutuhan siswa,
guru yang akan diperoleh yang akan membantu untuk memberikan motivasi perlunya ada inovasi. Yang kelima, bagaimana Anda akan menentukan inovasi yang mungkin dapat diterapkan dan mudah menanganinya sesuai dengan situasi di sekolah. Yang keenam, langkah positif yang mana yang dapat dilakukan untuk menekan oposisi. Yang ketujuh, bagaimana Anda akan situasi yang tidak dapat diatasi. Yang kedelapan, maukah Anda secara pribadi menerima beban tanggung jawab untuk bekerja sama dengan orang lain dalam usaha menerapkan inovasi di sekolah di mana Anda bekerja? Selanjutnya, B. Gunakan metode atau cara yang memberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha merubah pribadi maupun sekolah. Sebenarnya, inovasi di sekolah dengan mudah diterapkan jika para kepala sekolah, guru, siswa, dan warga sekolah lainnya mau untuk melakukan inovasi yang diharapkan. Berikut tentang bagaimana guru dan kepala sekolah akan mengadakan pembaharuan atau menerapkan. Yang pertama, tujuan diadakannya inovasi perlu dimengerti dan diterima guru, siswa, serta orang tua dan juga masyarakat. Yang kedua, motivasi positif harus digunakan untuk memberikan rangsangan agar mau menerima inovasi. Yang ketiga, harus diusahakan agar individu ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan inovasi. Yang keempat, perlu direncanakan tentang evaluasi keberhasilan program inovasi. Di samping keempat hal tersebut, perlu diperhatikan juga tentang urutan langkah pelaksanaan program hendaknya dibuat dengan fleksibel. Artinya, jadwal kegiatan disesuaikan dengan mengingat perbedaan individual baik dalam kemampuan, kesempatan, dan kesibukan. Mereka diharapkan dapat menyadari bahwa dalam melaksanakan kegiatan tidak harus dalam jumlah waktu yang sama dan dengan jenis kegiatan yang sama. Sekian dari materi yang saya paparkan. Selanjutnya, saya lanjutkan kepada pemateri kedua. Saya Livia Putri, NPM 195060-129, pemateri kedua, akan menjelaskan tentang gunakan berbagai macam alternatif pilihan option untuk mempermudah penerapan inovasi. Hal ini dikemukakan berdasarkan pemikiran bahwa memiliki perbedaan agaman untuk semua orang, jadi makin banyak memberikan peluang untuk
Demikian pula, untuk melancarkan pelaksanaan inovasi menggunakan data hasil penelitian dan informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Misalnya dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa ada hubungan yang positif antara tingkat kesejahteraan dan penerimaan inovasi. Makin sejahtera kehidupan seseorang, makin mudah menerima inovasi. Mungkin karena orang yang mampu makin berani mengambil resiko. Atau mungkin karena inovasi itu memerlukan biaya, maka yang mampu tentu saja lebih mudah menerima karena mampu membiayai. Maka perlu dipertimbangkan penerapan inovasi di sekolah dengan melihat kemungkinan kegiatannya berdasarkan kemampuan atau kondisi sekolah tersebut. Usahakan cara yang paling sesuai dengan keadaan lingkungan. Cukup sekian materi dari saya. Berikutnya ke materi ketiga. Terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya kepada pemateri ketiga untuk Baiklah, perkenalkan nama saya Dinda Harin CMJ. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Gunakan tambahan data untuk mempermudah fasilitas terjadinya penerapan inovasi. Perubahan atau inovasi di sekolah memerlukan perspektif yang sangat luas. Berbagai data dari berbagai bidang dan sudut pandang perlu didayungkan. Misalnya, untuk mengadakan perubahan tentang cara belajar setiap siswa, perlu diketahui tentang data hasil penilaian setiap siswa untuk setiap juga tentang kemampuan setiap siswa secara keseluruhan dibandingkan dengan kemampuan teman yang lain. Data-data lain yang biasa diperlukan dalam penerapan inovasi di sekolah. Antara lain, yang pertama, pemahaman dan partisipasi individu terhadap program yang ada. Yang kedua, pengertian tentang program yang baru. Dan yang ketiga, tingkat kemajuan. Yang keempat, analisis kemudahan dan kesukaran untuk mencapai tujuan. Yang kelima, penilaian terhadap bahan media instruksional yang diproduksi sekolah. Yang keenam, jumlah dan macam diagnostik tes dari siswa. Yang ketujuh, perubahan penampilan performance siswa berdasarkan instrumen yang telah dibekukan. 8. Perubahan isi kurikulum dan organisasi kurikulum. Yang ke-9, pandangan para ahli tentang pengamatannya terhadap program baru. Perlu diperhatikan juga hubungan inovasi dengan lembaga-lembaga luar sekolah yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan. Perubahan atau inovasi di sekolah dapat menimbulkan pertanyaan atau mungkin mendapat tantangan dari berbagai pihak, misalnya pemerintah daerah, universitas, organisasi, guru, dan sebagainya. Gunakan kemanfaatan dari pengalaman sekolah atau lembaga yang lain. Pengalaman sekolah yang telah menerapkan inovasi dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pelaksanaan inovasi di sekolah, meskipun penentuan apa yang harus dilakukan harus berdasarkan kondisi dan situasi di sekolah sendiri. Ada 10 hal yang dapat dipakai untuk melancarkan penerapan inovasi di sekolah. 1. Gunakan guru penasehat. Gunakan guru penasehat. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok
dan setiap kelompok memiliki guru penasehat tersendiri. Guru penasehat yang membantu siswa dalam melaksanakan program belajarnya. 2. Sediakan pilihan option dalam pengelolaan program belajar. Perlu disediakan berbagai macam pilihan baik mengenal mata pelajaran yang harus ataupun cara belajarnya. Dan yang ketiga, mengembangkan material, bahan media. Sebagai konsekuensi dengan adanya pilihan cara belajar, perlu dikembangkan berbagai macam media instruksional. 4. Merevisi kurikulum dengan menggunakan mini-course, kursus singkat. Dalam pelaksanaan revisi kurikulum digunakan dengan kursus dalam berbagai aspek kurikulum. 5. Membuat tempat belajar yang lebih baik dalam gedung yang ada. Siswa dapat belajar dengan tenang. Perlu disediakan tempat-tempat belajar khusus dalam gedung yang ada. 6. Buatlah jadwal yang fleksibel. 7. Ditingkatkan penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar. Banyak keadaan atau alam yang ada di sekitar dapat dibayangkan sebagai sumber belajar. 8. Diadakan penilaian program penerapan inovasi. 9. Diadakan penilaian dan laporan belajar siswa. Dengan laporan dapat diketahui sejauh mana hasil terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. 10. Dibuat tim supervisi untuk mengawasi kegiatan. Dibuat tim yang setiap anggota bertugas untuk mengawasi bidang tertentu. Sekolah dapat mencurahkan pengawasan kepada kegiatan belajar mengajar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya dipersilakan untuk pemateri keempat untuk memaparkan materinya. Baiklah, kenalkan saya Linda Sri Ayuni, NPM 19506152. Di sini saya akan membahas mengenai dunia berbuatlah secara positif untuk mendapatkan kepercayaan. Pendidikan sangat berat menghadapi tatanan perubahan zaman. Menerima tanggung jawab pribadi, kita mendapatkan tempat dan juga peranan kepala sekolah kita dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan dengan sangat cepat. Kepala sekolah, guru, siswa akan menjumpai tantangan yang sangat kompleks pada tingkat di mana mereka bekerja atau belajar. Tujuan ialah bukan untuk menciptakan kesukaran dalam hidup, walaupun itu juga perlu memang merupakan kenyataan, tetapi tujuan yang hendaknya dikejar ialah mencapai kepuasan yang diperoleh karena telah berbuat sesuatu yang sifatnya konstruktif untuk membangun dunia indah di mana kini dan masa yang akan datang. Pendidikan sangat berat menghadapi tantangan perubahan zaman. Pimpinan pendidikan harus melakukan langkah atau mensukseskan usahanya, yaitu 1. Kepala sekolah harus benar-benar memahami apa yang perlu dilakukan untuk perbaikan sekolah. 2. Kepala sekolah harus menghayati kenyataan bahwa inovasi memang perlu diadakan untuk perbaikan. 3. Kepala sekolah harus yakin bahwa memang sekolah ini tepat untuk menerapkan inovasi. Inovasi dapat dilakukan di sekolah ini. Yang terakhir, kepala sekolah harus banyak
mencurahkan waktu dan tenaganya baik kegiatan di sekolah, di luar sekolah, dan masyarakat yang memerlukan tenaganya guna menjalin hubungan yang akrab dengan segala pihak agar mau mengerti dan memberikan bantuan untuk kelancaran program inovasi. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri keempat yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, dipersilakan untuk pemateri kelima untuk memaparkan materinya. Ulang itu di mute. Ulan, mohon maaf memotong pembahasannya, mikrofonnya tolong dinyalakan. Allah, maaf. Maaf Mas Edil. Perkenalkan, nama saya Wulandi Anjani, NPM 1950600158. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi, yaitu tentang usahakan adanya pengorganisasian kegiatan yang memungkinkan terjadinya kepemimpinan yang efektif. Perlunya kepemimpinan yang mantap dan konsisten dewasa ini sangat terasa karena kepala sekolah selalu dikepung oleh berbagai macam tantangan, baik dari pemerintah ataupun masyarakat, dan dari organisasi guru berupa saran perbaikan dari kelompok masyarakat atau persatuan orang tua siswa berupa permintaan peningkatan kualitas, mungkin juga pendidikan. Selanjutnya yaitu mencari jawaban atas beberapa pertanyaan dasar tentang inovasi di sekolah. Tujuan utama inovasi di sekolah ialah untuk meningkatkan kualitas sekolah, tanda-tanda sekolah yang kualitasnya baik antara lain belajar mengajar yang efektif, prestasi hasil belajar siswa tinggi, para guru mempunyai waktu yang cukup banyak serta kondisi yang baik, melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya, kepala sekolah menggunakan berbagai besar waktunya lebih akrab dengan siswa, serta berusaha untuk memperoleh balikan guna meningkatkan kualitas sekolah. Inovasi atau perubahan di sekolah seharusnya untuk meningkatkan kualitas sekolah, tetapi sering terjadi perubahan sekolah diadakan dengan tujuan yang tidak benar, yaitu untuk membantu kelompok orang tertentu dengan biaya atas nama sekolah. Kejadian seperti itu harus dihindari, jangan sampai terjadi. Karena akan merugikan nama sekolah, inovasi diadakan untuk kemajuan sekolah. Sekian pembahasan dari saya kembalikan ke Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya. Petunjuk penerapan inovasi pada suatu sekolah akan membantu jika mengalami kesukaran untuk menentukan teknik dan strategi mana yang paling tepat untuk memperbaiki sekolah. Misalnya, untuk menjawab pertanyaan antara lain, perubahan apa yang tepat untuk meningkatkan mutu sekolah kita, inovasi yang mana yang tepat diimplementasikan, data apa saja yang diperlukan untuk menunjukkan pengaruh inovasi terhadap program sekolah, siswa, guru,
administrator, dan orang tua serta warga masyarakat yang dilayaninya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.